rahmatnya lebih luas dari lautan tak bertepi. Dan yang sucinya selamat semoga tercurahkan tanpa pernah padamu pada rahmat turunnya kalamu pahlawan revolusi Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Abu Syahrudin Al-Fatah dari kabilah FTS Muhammadiyah Ahmad. Saya di sini bukan ahli, juga bukan penegak hukum, tapi saya adalah bagian dari generasi yang ingin masa depan yang selamat. Saya berdiri di sini karena saya percaya bahwasanya satu suara bisa mengubah segalanya. Suara itu adalah suara kita, suara anak muda yang berani berkata tidak kepada narkoba. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba pejamkan mata sejenak. Bayangkan 5, 10 sampai 20 tahun dari sekarang. Apa yang teman-teman lihat? Mungkin ada yang lihat dirinya memakai jas putih di ruang operasi, atau memakai helm proyek di tengah gedung pencakar langit, bahkan memimpin sebuah perusahaan rintisan yang mengubah dunia. Indah sekali, bukan? Itulah galaksi impian kita. Kita adalah generasi yang ditakdirkan untuk meraih impian tersebut. Namun perjalanan tidak mulus. Ada lubang hitam yang siap menyulut siapa saja yang menang. Lubang hitam tersebut bernama narkoba. Apa itu narkoba? Mari kita bahas dan dulu saya pada pagi hari ini, yaitu meraih galaksi impian bukan halusinasi saudara. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Narkoba adalah ilusionis paling buruk yang menawarkan bagian semu, ketenangan palsu, keberanian sesaat. Namun di balik topeng yang mengikat, ia adalah perampok berdarah dingin. Ia tidak merampok harta, namun perampok yang lebih berharga, yaitu masa depan kita. Mengapa demikian? Mari kita bahas dan dulu saya pada pagi hari ini. Raih galaksi impian bukan halusinasi saudara. Eskis ini adalah yang sangat mengerikan. Narkoba menciptakan penjara kasat mata di dalam pikiran penggunanya yang menyebabkan depresi berat, gangguan kecemasan hingga halusinasi. Teman-teman, mereka yang terjerat narkoba mereka bisa membedakan mana mimpi dan mana realita. Mereka hidup di dunia fantasi yang diciptakan oleh zat-zat kimia, sebuah halusinasi murah di pinggir jalan yang menukar data laksana impian mereka. Dari segi berkat vital kita cenderung dipaksa bergerak tak karuan. Nafas dirusak oleh asap racun, bahkan resiko terkena penyakit mematikan akibat mengajar sulit bersama. Tubuh yang seharusnya menjadi modal utama kita berkarya justru menjadi rongsokan tak berdaya. Segi sosial dan ekonomi, seorang pecandu narkoba akan kehilangan segalanya. Kepercayaan sirna untuk membiayai kecenderungan yang mahal. Ia tidak habiskan mencuri, menipu, bahkan merampok. Pendidikan terbengkalai, pekerjaan hilang, dan akhirnya masa depan yang cerah menjadi jeruji besi atau lebih pahitnya lagi liang lahat. Hadirin para hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, agama kita Islam bukanlah sekedar ritual. Islam adalah panduan hidup yang sempurna. Meskipun kata narkoba tidak ada dalam Al-Quran, namun prinsip larangannya sudah sangat jelas dan kokoh. Jadi utamanya telah kita ketahui bersama surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wa azlamu rijzum min amali syaitan. Sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, membunuh nafsu dengan panah termasuk perbuatan keji, perbuatan setan. Fastanibu, maka jauhilah perbuatan tersebut. La'allakum tuflihun, agar kamu mendapat keuntungan. Perhatikan kata fastanibu yang berarti jauhilah. Ini adalah perubahan yang sangat keras dalam bahasa Arab. Bukan hanya mengkonsumsi, mendekatinya, produksinya, semua yang bertentangan pun haram. Lalu, apa korelasi tadi khamr dan narkoba? Khamr dan narkoba adalah sama-sama memabukkan, sama-sama hukumnya haram. Sebagaimana dengan sabda Rasul yang berbunyi, kullu muskirin khamru wa kullu muskirin haram. Semua yang mabukkan adalah khamr dan semua yang mabukkan adalah hukumnya haram. Lalu, apa yang harus dilakukan? Menyerah dengan keadaan? Tentu tidak. Kita adalah generasi pejuang. Marilah bangun benteng pertahanan kita dengan cara dekatkan diri kepada Allah. Jadikanlah salat sebagai tiang dan Al-Quran sebagai kompas.
pelajari bahaya narkoba dari sisi ilmiah dan agama. Mari kita buktikan bahwa kita adalah generasi cerdas, tangguh, berakhlak mulia. Generasi yang siap untuk meraih rasa impian, bukan generasi yang tersesat dalam halusinasi jalanan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya pulang dari majelis ini, saya akan menyampaikan sedikit pantun. Namun, sebelum pantun saya bacakan, dimohon untuk para dewan juri jawab cakap. Boleh? Oke, kita mulai. Makan ketan di atas nampan. Minumnya es kelapa muda. Jangan gadaikan masa depan, katakan tidak pada narkoba. Terima kasih atas segala perhatian yang kurang lebih, mohon maaf yang besar-besarnya. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan datangnya dari saya, karena saya adalah hamba yang tak luput dari salah dan lupa. Saya Abu Syarif bin Al-Fatah, pamit undur diri. Wastagfirul khairan. Wassalam.